Berapa banyak di antara kita tuh saat kita itu melihat sesuatu timbul yang menggairahkan, menyenangkan, membahagiakan, tapi lupa bahwa itu semua dari Allah, hingga aturan tarikan nafas kita harus teratur atas kehendak Allah. Hingga pada saat nafsu dan hawa nafsu ini, nafsu dulu timbulnya hawa, ngelihat hawa dulu baru jadinya terjadi, ingin memiliki hawa dalam kondisi dia bernafas. Dan pada akhir itulah menjadi kondisi yang dimana dia tak teratur, tapi Nabi Adam berkomunikasi, minta sama Allah, saya ingin. Apa kata Allah? Ya, jangan dulu. Harus nikah dulu laki-laki karena saya normal. Ya, kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia perempuan. Sebaliknya perempuan kan, ya. Adapun dia cantik, dia ganteng, dia hafiz Quran, hafiz Quran, ngerti agama, bonus. Gitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak pernah mengikuti syariat yang membuat kita jadi rendah. Padahal manusia diciptakan itu sudah sempurna. Bahkan dimuliakan. Laqad karramna bani Adam. Kita ini Bani Adam, keturunan Abul Basharin, Adam ini, sudah dimuliakan sama Allah. Yang membuat dia jadi terhina, pertama karena dia nggak menggunakan, nggak belajar, nggak nuntut ilmu. Atau dia belajar nuntut ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Banyak ilmu-ilmu yang tersurat dan tersirat yang nggak dia amalkan dan dia nggak memperhatikan. Makanya kalimat ayat pertama Rasulullah disuruhnya apa? Iqra, bacalah. Iqra, 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 bacalah, bacalah. Bukan hanya baca yang tertulis, tapi yang tak tertulis juga baca. Baca alam ini, baca dirimu, baca segalanya, baca apapun baca. Maka saya tuh menjabarkan sesuatu, pengennya saya rileks, nggak pengen yang kayak secara akademik, takutnya nanti yang di bawah salah paham. Allah Ta'ala alam, bisa paham ya sampai sini ya? Siap Ustadz, siap Ustadz. Yuk, lanjut saudaraku. Iya, ngelihat Ustadz kemarin kayaknya rambutnya nggak rapi, sekarang kok agak klimis ya, tambah cinta aku. Itu kan dari hawa, ngelihat dulu, ih ganteng ya Ustadz ya. Terus nafsu, napas tak teratur, kan kayak gitu udah. Sebenarnya kalau dunia maya ini ya standar aja gitu kan. Ya saya standar botak, saya jelek panjul. Nggak botak begini disalahin, ngapa sih nyukur Ustadz gitu. Kalau sama istri atau ada yang calon-calon mah pasti dibilang jangan ganteng-ganteng, kau milikku saja gitu. Yang terbalik, yang untuk milikku itu kamu, yang kalau aku kan laki-laki, maka kau harus sadar diri ya. Kan gitu bedanya kan. Ya, makanya Ustadz juga harus sadar diri. Yang penting Ustadz tuh nyaman. Sadar Bun, saya udah tua Bun. Iya, Sadar saya udah tua Bun, masih 17 tahun kurang 2 hari Bun. Makanya masih cari Jadi, lagi. saya selalu ada tulisan di belakang, saya sudah punya istri, tolong jangan digoda. Tapi kalau maksa menggoda ya bagi yang maksa ya mau nggak mau gitu loh Bun. Berarti Surga Pak Ustadz. Cinta dengan surga. Tahu nggak surga itu diciptakan karena cinta. Neraka juga diciptakan karena cinta. Ini bahasanya bahasa tinggi, takutnya saya banyak yang ngejelimet ini. Tapi nggak apa-apa, saya permudah teman-teman. Saya berusaha minta sama Allah supaya lisan saya mempermudah teman-teman dari mulai yang awam sampai yang tinggi. Surga itu diciptakan karena cinta. Neraka juga diciptakan karena cinta. Surga itu tercipta karena ada orang yang mengiyakan kalimat la ilaha illallah. Neraka juga tercipta karena ada orang yang menolak la ilaha illallah. Semua tercipta karena cinta. Jadi kalau kau lagi dapat sakit, ya itu cinta. Allah pengen kamu sakit supaya bisa menggugur dosamu karena cinta. Kau dibikin terpuruk dan gagal dalam bisnis, itu karena cinta. Supaya kau belajar dari kesalahanmu, supaya kau nanti suksesnya di situ ada cerita, aku pernah gagal. Orang-orang sukses itu bisa bahagia saat dia menceritakan kesuksesannya atau saat kegagalannya.
Coba lihat orang-orang sukses itu. Artis-artis semua. Dia bangga bukan saat dia posisi lagi di atas, tapi dia bangga menceritakan kegagalan-kegagalannya. Semua karena cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Dreng 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 gitu. Izin Pak Ustadz, boleh lagi kita apa gini Pak Ustadz? Berarti segala sesuatu alam semesta ini dijadikan ya dengan cinta kan gitu ya Pak Ustadz kan? Apakah yang dimaksud dengan nur cahaya itu juga cahaya cinta itu ya Pak Ustadz ya? Karena mohon maaf ada juga dalam hadis mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Berarti kalau kita mengambil garis benang merahnya berarti bisa dijadikan juga ilmu itu sebenarnya ya hakikat dari cinta itu ya Pak Ustadz ya? Semua itu ciptaan Allah. Mau nur mau gelap itu kan ciptaan Allah. Justru Allah ciptakan itu nur. Gini loh analogi logikanya gitu. Macam mana kita bisa ada terang kalau tidak ada gelap? Bagaimana bisa ada gelap kalau tidak ada terang? Dua-duanya itu berkaitan kan. Justru kita bisa tahu ini terang karena ada gelap kan. Justru kita bisa tahu ini gelap karena ada terang kan. Sekarang pertanyaannya, Nur Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah terbantahkan itu. Bukan tidak ada pembahasan tentang Nur Muhammad. Tapi arti nur itu apa sih? Cahaya kan. Cahaya itu fungsinya apa? Pertama dia adalah bisa menerangi, tapi yang kedua kalau berlebihan dia bisa membakar diri. Kurang cahaya nggak sehat, kelebihan cahaya membakar diri. Paham nggak? Cahaya itu kan nur fungsinya itu kan menerangi. Yang asalnya nggak tahu gelap tiba-tiba ada cahaya. Oh kita bisa tahu ini kemari, ada lubang, ada ini. Oh ini nggak mentok, nggak nabrak, nggak apa. Itu kan fungsinya nur. Iya toh. Maka sebaik-baik pembuat skenario siapa? Allah Rabbu Jalla Jalalu. Apapun ilmu-ilmu yang ada itu nanti pembenarannya ada dari Allah stempelnya. Kalau kita hanya mempelajari segala sesuatu yang ada ayat-ayat kauniyah Allah. Kan begitu. Paham ya? Jadi jangan dilandaskan alam ini semua tercipta kalau bukan karena Nur Muhammad nggak tercipta. Dan bertentangan dengan dalil Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gitu loh. Tetapi skenario yang ada Allah ciptakan ada Nur Muhammad. Sebagai apa maksud nur ini? Cahaya. Yang nanti cahaya itu sebagai penentu di akhir zaman menjadilah seorang makhluk yang memang Allah berikan kemuliaan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan ada nabi-nabi sebelumnya sebagai penerang, sebagai cahaya untuk mendatangkan jalan yang baik, menunjukkan dulu itu mengajarkan ini, dijelaskan semua dengan detail, baru ada yang namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabi, nabi terakhir untuk siapa? Dan semua umatnya Nabi Muhammad. Sekarang semua umat Nabi Muhammad, mau dia letak uzzamanna yang disembah umpama, mau ada yang dijumpa matahari, bulan, bintang, pohon, semua umat Nabi Muhammad. Tinggal dia mau menggapai nggak cahaya itu. Ya. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Itu, Bang. Siap Pak Ustadz. Izin lagi Pak Ustadz. Satu keterangan dalam hadis Pak Ustadz bahwa Allah mengatakan ana minallah wal mu'minin minni. Bahwa ya saya takut juga memang membahasakan ini, mempertanyakan ini Pak Ustadz. Tapi yang jelasnya Pak Ustadz pasti paham dengan hadis ini. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mana paham? Saya nggak paham saya. Karena saya takut gini Pak Ustadz, takut di framing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mungkin saja banyak yang bisa salah mengartikan dengan ini karena bahasanya itu aku yang datang dari kata Rasul dan orang berpertanyaannya memang
Yang jelas bahwa orang beriman itu yang dikatakan oleh Rasul tadi, orang beriman itu sekalian daripadaku, begitu Pak Ustadz. Jadi posisinya di luar dari pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini bahwa itu tidak ada iman, begitu Pak Ustadz. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Semua yang lahir makanya di Al-Quran itu sebelum janin itu dimasukkan ruh itu, mereka sudah bersumpah kepada Allah, punya yakin bahwa Tuhannya adalah Allah. Naam, ya. Dia bersaksi, dia punya iman. Maka dia dalam keadaan semua anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Keimanannya ada dia beriman sama Allah. Ya, beriman sama Allah. Keyakinan, iman itu artinya percaya, yakin. Kalau ditanya sama orang-orang yang nyembah bumi, yang nyembah batu, yang nyembah pohon, yang nyembah matahari, yang nyembah siapapun yang disembah. Ya, ini akun saya yang 35 dan ada juga yang 36. Akun saya sampai 36 ini. Semuanya saya bikin cadangan ya. Habis keripot permanen, teman-teman. Jadi kamu percaya nggak bahwa alam ini ada yang menciptakan? Dia percaya. Bukan nggak percaya. Maka tadi ada sandingannya Bang Petir, itu adalah ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang angkat beberapa derajat itu bukan cuma yang iman, tapi yang punya ilmu. Tinggal kepercayaannya itu dengan ilmu yang ada atau tidak. Makanya alhamdulillah dengan adanya perlintas diskusi, perbedaan, sudut pandang. Jangan maksa orang lain untuk ngikuti kita. Kebenaran itu tidak butuh teriakan yang kuat untuk berdiri. Tidak butuh kebenaran itu untuk teriakan untuk tetap berdiri, kebenaran itu. Tapi kebenaran itu adalah di mana kau penyampaiannya dengan setulus hati kamu. Dari hati yang paling dalam. Kau ingin benar atau ingin dimengerti atau ingin dipahami? Tanya sama diri kita pada saat kita berdakwah. Kita ini menyampaikan kebenaran itu seakan-akan berkoar-koar, ingin kayaknya kebenaran itu harus ditegak. Nggak butuh itu kebenaran. Ya, tanpa harus kalian berteriak-teriak dan dia tetap benar. Gitu loh. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu, kata Allah. Karena orang udah bisa membedakan mana benar mana salah. Bukan orang tidak mau mengikuti saran, anjuran kita, bukan. Tapi kadang gaya dan bahasa kita yang kurang menarik. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Begitu. Lanjut. Tes, pada tidur semuanya. Kok pada tidur semuanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tanya nih Pak Ustadz. Apa nanya? Apa? Nanya nomor rekening. Saya nomor 1 di dunia yang senang tuh cuma nanya nomor rekening Bang Pida. Iya, iya. Yang lainnya tuh saya agak takut saya jawabnya. Apa? Gini Pak Ustadz. Manusia ini kan diciptakan sudah ditentukan ajal, dari hidup sampai mati udah ditentukan, kan gitu Pak Ustadz. Di dalam di isi dunia pun udah ditentukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang kita punya sebagai manusia ini apa Pak Ustadz? Apa yang ada pada diri kita? Semua itu kan udah ditentukan, contoh mati, hidup kan itu, yang tumbuh, yang bangkit itu kehendak dia. Mana ada kehendak manusia kan itu? Contohnya macam simak dari awal tadi Pak Ustadz kan, turunnya iblis tadi kan karena dia membangkang gitu, nggak mau tunduk. Itu kan apakah kehendak iblis membangkang apa itu dari kehendak Allah Ta'ala Pak Ustadz gitu? Oke. Jadi ada qada dan qadar Abangku. Ya kan? Ada qada dan qadar. Makanya rukun iman terakhir antu minu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kalau ngebahas masalah qada dan qadar, saran saya solehkan dulu diri kita.
baik membahas nanti Jabariyah, Qadariyah, ya, maka saran saya, solehkan dulu diri kita supaya kita nggak salah paham. Karena kalau kita tidak mensolehkan diri kita, kita akan bahaya membahas masalah Jabariyah dan Qadariyah. Kalau kita sudah soleh, bahas Jabariyah, benar, bahas Qadariyah, benar. Yang nggak benar itu pada saat kita tidak soleh. Artinya gini teman-teman, Allah itu menciptakan yang namanya api itu kan panas, betul? Allah ciptakan nih api panas. Terus Allah ciptakan air biasa nih, ya udah adem. Ada air yang namanya kulkas ini, air es itu dingin. Itu ketetapan Allah itu. Nah, pertanyaannya kan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum merubahnya. Lalu nanti begini, ya Allah, kenapa kok saya menderita? Lah emang kamu yang milih ini menderita kok. Ya. Jelasnya kita itu sekarang apa? Saat kita itu di Jakarta, Satanapi di Jakarta, ya Allah, Satanapi sukses sekarang itu. Ya itu karena ikhtiar saya, dulu saya jatuh banget, membanggakan dirinya karena usahanya. Tapi saat kita, Satanapi udah puluhan tahun di Jakarta, kenapa jadi gak berubah apa-apa sih? Terus kita bawa tuh takdir Allah, ya ini takdir Allah. Kan kita tuh gak jujur kan? Gak adil dalam menyikapi itu. Giliran sukses bilang katanya ikhtiar usaha kita. Tapi pada saat kita gagal kita bilang itu takdir Allah. Ini kan manusia yang kayak gini, manusia yang gabrul ini. Harusnya kan kita tuh begini loh teman-teman. Allah ciptakan api itu panas. Ya kalau kamu dekat ke api ya kamu panas. Allah ciptakan es dingin. Kalau kamu ke es ya kamu dingin. Pertanyaannya, manusia bisa nggak ngerubah takdir? Ada manusia yang bisa ngerubah takdir? Nggak ada. Tapi balik pertanyaannya, Allah bisa nggak ngerubahnya? Allah bisa nggak ngerubahnya? Bisa kan? Nah, api yang harusnya panas, Allah itu bisa ngerubah. Yang namanya Nabi Ibrahim dilempar ke gunung api, berubah jadi adem. Adem gitu kan Nabi Ibrahim tuh. Dia suka-suka Allah. Gitu loh. Karena Allah yang maha segala-galanya. Tapi pertanyaannya kita bisa nggak? Kenapa? Ustaz, terus apakah manusia ini ada punya kehendak? Kalau abangku belajar, makanya saya selalu bilang sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, izin yang teman-teman sering ikut kajian saya. Maka saya Tidak, tuh... saya kan, Ya, Ustaz, potong sedikit. Saya lihat tadi kan, Pak Peter tadi kan kajiannya kan udah ke situ juga, makanya saya terus tanya kayak gitu kan gitu. Iya nggak apa-apa abangku, nggak apa-apa. Jadi saya izin sama teman-teman, kan ada teman-teman yang ini. Saya nulis kitab abangku. Ini kitab nih, saya udah cetak sampai 1000 lebih. Saya buka kajian, komal saya buka kajian, itu tiap hari Minggu jam 7 pagi sampai kelar. Belakangnya ada tulisan Apologet Islam Indonesia. Ini kitab kita tulis, ya, kita cetak. Untuk teman-teman yang awam. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah mondok pesantren, ngaji, mondok tapi nggak lulus. Ya. Kalau model kita kan dulu kalau mondok itu kalau kamu nggak hafal itu nggak naik kelas. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa ahli wa sahbihi wa man tabi sabila sampai kelar. Saya tulis mempermudah tapi tetap tulisan gundul. Kitab gundul. Tapi saya terjemahkan dengan Melayu, bahasa Indonesia, bukan tulisan abjad Indonesia tapi Arab tapi Melayu. Saya memberitahukan kepada teman-teman tentang yang namanya sifat-sifat, ada namanya ma'ani dan ma'nawiyah abangku. Ada sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Kalau ta'rifnya di sini hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Artinya apa? Ialah tiap-tiap sifat yang mawjud yang berdiri dengan zat yang mawjud yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Kita ini kan mawjud. Kalau Allah itu wujud. Kita ini yang diadakan sama Allah.
Kalau Allah itu wujud, Allah itu di sini kitabnya. Menurut Syekh Ahmad Al-Marzuki, saya hanya mengulang saja, tapi mempermudah teman-teman yang lagi mau belajar untuk bisa ikut kajian, beli kitabnya, atau kalau emang nggak punya ngomong, ntar kita kirim gratis. Jadi berusaha saya itu nggak hanya cuman ngomong, gitu loh. Makanya saya selalu disindir sama teman-teman alumni, kenapa kamu nggak buka pondok aja? Sayang ilmunya. Emang kalau orang lulus pondok tuh harus jidatnya diitemin, pakai udeng-udeng gede, jenggotnya dipanjangin, ya, kaki kayak dicingkrangin, tasbih kayak sunggokong, habis itu ngandelin kalau ada orang meninggal amplopnya tebel, apa begitu? Orang lulusan pondok kamu mau jadi apapun, cleaning service ngamalin ilmunya, sesama cleaning service. Jadi karyawan dia ngamalin ilmunya sesama karyawan, dia amalin, dia sebarkan ilmunya. Mau jadi PNS, ASN, mau jadi apapun diamalkan ilmunya. Nggak harus selalu buka pondok pesantren. Maka dengan TikTok ini saya katakan sama abangku, ada namanya ma'ani tadi. Maka di sini di kitabnya dijelaskan, yang namanya ma'ani itu manusia itu memiliki yang namanya qudrah, kuasa. Manusia itu punya kuasa. Tapi kalau untuk maknawiyah, Allah itu bukan qudrah, tapi qadirun, dia maha. Nah kalau untuk belajar definisi bahasa dengan KBBI Bahasa Indonesia, apa itu definisi maha? Kan gitu. Artinya tak terbatas. Kalau kita bukan maha, kita bukan qadirun, tapi qudrah. Punya kekuasaan. Hari ini Anda mau turun dari komal ini, mau tetap di komal, kan Anda punya kuasa itu. Anda mau tetap lanjutkan, mau tidak, kan itu atas kehendak Anda juga kan. Maka disitulah ada sifat yang namanya rububiyah. Allah berikan kepada kita sifat rububiyah tadi. Qudrah namanya. Lalu nanti di posisi ma'ani itu ada sifat yang namanya iradah, kehendak. Bukan muridun. Kalau muridun namanya maknawiyah. Adanya pada Allah. Dia maha berkehendak. Kalau kita cuman berkehendak. Kehendak kita, kamu mau ngapain? Mau bertanya, mau ngomong, kamu mau nyelah omongan saya. Iya kehendak kamu silahkan suka-suka juga. Kan maha kuasa juga, maha berkehendak juga. Bukan maha berkehendak. Berkehendak dan kuasa juga. Lalu nanti ada di ma'ani itu sifat namanya ilmun. Kita punya ilmu. Mengetahui. Tapi pengetahuan yang kita miliki, kehendak yang kita miliki, keinginan yang kita miliki terbatas. Beda sama Allah. Kalau kita posisinya ilmun, kalau Allah alimun, dia maha mengetahui. Terus ada hayat, hidup kita terbatas. Kehidupan yang ada pada diri kita terbatas. Ada masa, ada waktu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan yang kau lari dari kematian, kematian yang akan menjumpaimu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Hayat kita, tapi kalau untuk Allah hayyun, dia maha hidup. Ya. Maka nggak mungkin Tuhan itu mati. Gitu loh. Kalau kita ada kehidupan, tapi kita terbatas. Ada masanya penglihatan kita dari hidup sama mendengar. Nah mendengarnya kita terbatas. 1 meter, 10 meter mulai nggak dengar, 20, 100 udah nggak dengar lagi. Terbatas. Tapi kalau untuk Allah sami'un, maha mendengar. Kan gitu. Lalu nanti ada lagi yang namanya basar. Basar itu melihat. Penglihatan kita mungkin 1 meter, 10 meter masih melihat. Ketika posisi sudah 100 meter, 1 kilo udah nggak ngelihat lagi. Terbatas kita. Tapi kalau untuk Allah basirun, dia maha melihat. Dia tahu, dia mendengar, dia melihat sampai gertekan kelipatan hati kita yang paling dalam. Allah tahu dan Allah mendengarnya. Itu pentingnya yang namanya belajar aqidatul awam, tanwiruz zalam. Aqidatul awam definisinya akidah aqodah itu pengikat awam untuk orang awam. Untuk dasar-dasarnya dulu. Nanti ada tingkatan lagi kalau ngaji pakai disiplin ilmu. Maka tadi saya minta izin sama teman-teman, ini mau dibahas agak tinggi nih. Izin ya, gas Ustadz, gas. Ya udah saya ikutin. Saya takutnya kalau orang nggak pakai belajar disiplin ilmu, dasar-dasar yang nggak tahu, loncat. Akhirnya ketika nanyanya nyeleneh. Banyak orang bertanya, dia bertanya nggak tahu apa yang dia tanya. Itu sekarang.
Banyak orang nanya, sok nanya, tapi dia nggak tahu apa yang dia tanya. Ya betul tuh Ustaz. Gitu loh. Makanya Terus- perlu belajar terus tuh runut gini. disiplin ilmu. Gitu loh. Terus Ya, begini lanjut. Ustaz. Berarti Pak Ustaz, kebenaran yang dibuat oleh manusia itu belum tentu benar ya Ustaz. Kalau Kalau di kebenaran yang gini cerita, abangku, tentang masalah Ya. yang benar itu benar, abangku. Yang benar itu benar, nggak mungkin yang benar itu tidak benar. Terang. Tapi kan kita ambil hukum sebab akibat. Ustaz. Oke, saya tanya. Kebenaran itu Ini datangnya warna dari apa? salah gitu kan. Abangku, ini apa warnanya? Warnanya apa teman-teman? Pak Ustadz, hijau. Teman-teman ada yang tahu warnanya? Coba sebut ini warna apa? Ya. Warnanya apa Bang Pida ini? Hijau-hijau. Bisa tahu ini warna hijau dapat dari mana? Dari pandangan mata Pak Ustaz. Dari pandangan mata tuh bisa tahu mata ini warna hijau dari mana? Ilmu lah Pak Ustadz. Secara apa? Dengan cara disiplin ilmu dari SD, SMP, SMA, warnanya putih ya putih, ini warnanya putih, ini warnanya hijau. Karena kita belajar, betul? Iya, iya. Karena belajar kan? Sekarang saya tanya, kalau saya bertanya sama orang yang tidak berilmu, mungkinkah warna ini dibilang hitam? Kalau Pak Ustadz bertanya sama orang berilmu ya pasti Sama orang yang nggak pernah belajar, yang nggak pernah ilmu, orang pedalaman, dia nggak tahu dia ini. Mungkin nggak dia akan Mungkin. ngomong warna hitam? mungkin Pak Ustadz. Tapi pertanyaannya dia benar atau tidak? Ya, pertanyaannya dia benar atau tidak? Yang saya tanya, dia benar atau tidak mengatakan dia ini menurut dia ini hitam? Benar menurut dia. Benar menurut dia. Karena dia nggak ada ilmu. Benar lah. Ya karena dia nggak belajar. Tapi kalau untuk orang yang terpelajar, pelajar. Betul nggak? Maka ketika kamu itu berdialektika, debat, tanya dulu sama diri kamu. Kamu ingin merasa benar atau ingin mengerti? Saya ingin mengerti Pak Ustaz. Kalau ingin merasa Kalau benar, kalau ingin saya merasa benar, nggak perlu dibicarakan lagi Pak Ustaz. Karena kebenaran itu sudah saya. Kalau kamu ingin mengerti, maka caranya adalah kau fahami pendapat orang lain. Tugasmu hanya kebenaran tanpa memaksa dia harus sesuai dengan yang kamu inginkan. Kan gitu. Kalau pengen ngerti. Tapi kalau kamu ingin benar, merasa benar, nggak perlu lawan diskusi, nggak perlu lawan orang. Baiknya kalau kamu ingin benar, ambil kaca yang besar, kau ngacak sendiri dirimu sendiri. Sampai sini paham? Apakah mengerti itu Pak Ustaz sama dengan paham Pak Ustaz? Ini definisi balago bahasa. Apakah orang Iya. yang sudah paham? Sebetulnya Iya. beda-beda tipis sih. Kalau seumpama paham, ngerti, berilmu. Saya tanya gini abangku. Ini runut ya, belajar runut. Saya juga belajar, nanti tegur saya. Karena saya bukan orang yang berilmu dalam tanda kutip. Masih ada langit di atas langit. Sama juga Pak Artinya, Ustaz, saya belajar juga Ustaz. Ya, jadi jangan saya dianggap saya ini selalu benar. Tapi nanti tegur kalau saya keliru. Saya belajar. Saya tuh ngajar tujuan saya mau belajar. Bukan ngajar pengen paling pinter, enggak. Paling bisa, paling mengerti, paling paham, dok. No. Saya justru ngajar tuh ingin belajar, teman-teman. Jadi apakah ketika ada orang yang asalnya enggak tahu, dia asalnya enggak tahu. Lalu enggak lama ada orang yang dapat pengetahuan nih, dapat informasi, belajar. Ya kan? Tiba-tiba kan dia tahu tuh. Betul nggak? Dia tahu. Terus setelah dia tahu, apakah orang yang tahu sudah pasti yakin? Teman-teman.
Ini runut nih, ini belajar runut nih. Orang dia dikasih tahu terus dia tahu. Apakah udah pasti yakin orang yang dikasih tahu terus yakin gitu? Coba jawab teman-teman. Contoh nih, saya kasih contoh. Itu Pak Ustadz, itu tuh Pak Ustadz tergantung pada orangnya itu Pak Ustadz. Gitu ya. Bukan. Saya luruskan lagi. Iya. Ketika saya kasih unjuk api ini panas. Lalu dia dapat informasi kan? Iya. Kalau api itu panas. Betul enggak? Iya, betul. Dapat informasi kan? Iya. Tapi pertanyaan yang dia sudah tahu bahwa api itu panas. Apakah dia bisa yakin dan paham kalau api itu panas? Iya, pasti Pak Ustadz. Pasti Belum. Sampai dia menjalaninya. Betul nggak Bangku? Tapi kan dia udah mengetahui. Iya, kalau Merasakan api itu orang panas. sudah mengetahui, dapat informasi kan mengetahui. Dapat informasi itu kan mengetahui. Apakah dia berarti nanti orang yang mengetahui itu yakin? Kalau emang benar-benar api itu panas. Kalau dia belum menjalaninya. Iya, makanya dia rasakan dulu Pak Ustadz. Kan itu tinggal iya. di situ lah nanti. Makanya ada yakin tuh tingkatannya 3 abangku. Ada namanya ainul yakin. Ya. Ada yakin, pertama yakin saja. Lalu kedua namanya ainul yakin. Lalu yang ketiga namanya hakul yakin. Ini ilmu nih saya teman-teman. Ini kalau ditulis ini sampai berbuku-buku ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya ikutin aja. Karena memang belajar begini harus disiplin ilmu ya. Makanya ketika ada orang saya tanya, teman-teman, kamu tahu nggak? Kamu yakin nggak kalau ada Surabaya? Yakin nggak kalau ada Surabaya? Bagaimana kita yakin Pak Ustadz? Gitu kan? Karena kita nggak melihatnya. Ya makanya ini kan saya kasih analogi, saya kasih istilah, saya kasih perumpamaan ibrah. Contoh, imtithal, perumpamaan. Kamu dapat informasi itu kalau dapat satu orang Surabaya. Terus nggak lama orang banyak yang ngomong. Berarti kita yakin karena yang dapat infonya dari orang banyak. Oh iya Surabaya ada. Tapi belum tentu ainul yakin kan? Iya. Karena belum Melihat. Hanya sebatas pendengaran. Saat dia terbang melihat, oh itu tuh pulau tuh, itu Surabaya tuh di situ. Melihat dia. Tapi apakah dia sudah hakul yakin? Belum kan? Belum sampai dia turun sampai ke sana. Iya. Sampai sini paham ya? Yakin? Paham, yakin? Hakul yakin. Tiga tingkatan. Tapi yakin Ustaz, kebanyakan manusia Ustaz, kebenaran itu hanya sebatas dengan indranya aja gitu. Tapi dia nggak tahu dengan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Makanya selalu orang mendengar aja kebenaran, melihat dari api kan gitu. Dia nggak tahu kejadian semua apa, kejadian apanya, lihat dari api, dia udah memfonis itu benar gitu. Tapi dia belum tahu kata Ustaz tadi, aku yakin dia tempat kejadian itu. Gini abangku, saya kasih tahu dulu abangku, biar kita runut disiplin balagoh bahasanya, public speakingnya pas. Ada orang yang merasa dia benar, tapi belum tentu kebenaran. Ini kontradiksi bahasanya abangku. Iya Ustaz. Jadi kalau benar tuh benar. Nggak bisa, ada benar, belum tentu benar, nggak bisa itu kontradiksi itu. Yang namanya benar, yang nama salah. Contoh, ini belajar mantik abangku, belajar ilmu mantik gini loh. Saya tanya sama abangku, lawan daripada duduk apa abangku? Bang Pida. Berdiri. Lawan dari duduk menurut abangku berdiri ya? Ya. Kalau dalam ilmu mantik nggak gitu jawabannya abangku. Langsung to the point ini begini. Apakah ketika orang berbaring itu berarti dia itu duduk, tidak duduk? Berbaring juga tidak duduk kan? Betul atau tidak Bang Pida? Ini belajar bahasa. Belajar runut bahasa.
Nah, kalau ilmu mantik jawabannya yang pas begini abangku. Lawannya duduk adalah tidak duduk. Bukan berdiri abangku. Jadi abangku tuh sambil kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki bahasa kosakata supaya tidak ada kontradiksi dari yang kita tanya atau yang kita ucapkan nggak paham. Sampai sini paham abangku? Banyak orang yang dia itu benar tapi padahal nggak benar. Lah orang dia udah benar kok bisa nggak benar, gimana ceritanya? Gini Ustaz. Gimana? Dia bicara itu benar Ustaz, tapi kebenaran dia itu bisa dibantahkan. Logika orang menerima gitu. Tapi memang bicara itu dia benar. Kan kebenarannya Ustaz kan nggak bisa lagi dibantahkan lagi. Kalau bisa dibantahkan oleh logika manusia, ya kita anggap benar. Kalau dibantahkan logika kebenarannya itu manusianya menerima, berarti kebenarannya itu kan tereliminasi Ustaz. Berarti ada dua abangku. Kebenaran secara objektif sama kebenaran secara subjektif. Ya, gitu Ustaz. Nah, menurut Bang Pida yang dibilang subjektif itu apa? Gimana Ustaz? Kebenaran subjektif itu apa? Kebenaran hanya Bunda Rose kali mau ngomong, silakan Bunda Rose kali. Ya, sedikit Ustaz. Gini, Bang Pida. ya Bu. Jadi kalau mau memahami bagaimana panasnya api, kau bakar tanganmu dulu, kau rasakan, dan nanti engkau akan menemui yang namanya apa itu pemahaman, dan apa itu kebenaran bahwasanya api itu panas. Itu nanti engkau akan mendapat pengertian bahwasanya api itu besar panas. Tuh yang pertama. Yang kedua tadi mau ngomong lupa lagi, mengenai masalah kebenaran. Masalah kebenaran sesuatu yang baik dan betul itu belum tentu benar. Ya, belum tentu itu kebenaran yang baik dan betul itu. Tapi kalau benar itu udah pasti benar, seperti halnya yang disampaikan Ustadz Hanafi tadi. Begitu Bang, pemahaman. Jadi kalau pengen merasakan hujan itu salju itu dingin, berendamlah dalam salju. Nanti akan dapat kepahaman, dapat pengertian. Jadi jangan kita mengatakan bahwa api atau misalnya salju itu dingin, sementara kita belum merasakan dinginnya salju itu sendiri. Gitu aja Ustadz. Jadi intinya, jadi kalau mengerti, kebenaran itu berarti ada dua. Ada dua kebenaran yang tadi abangku bilang, kebenaran subjektif sama objektif. Maka artinya kebenaran menurut dia, menurut kelompoknya, menurut satu golongan, itu benar. Dan kita nggak boleh nyalahin, kan benar menurut dia. Tapi objektif nggak kebenaran itu. Contoh, kalau subjektif kan menurut kelompok, golongan, atau menurut individu itu subjektif. Kalau objektif, udah pasti itu menyeluruh. Bukan kelompok golongan. Saya kasih contoh. Cabe. Ada cabe nggak di sini? Gue kasih cabe deh nih. Mana yang mulutnya kayak cabe nih? Bunda Rose. Ani apa Tiara? Ini apa namanya nih? Mau digigit ini cabai yang merah ini, mau orang yang ateis, agnostik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ketika digigit pasti dia akan ngomong secara objektif, ini pedas. Tidak peduli kelompok dan golongan, itu kebenaran objektif. Paham sampai sini abangku? Saya mengerti Pak Ustadz. Saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Kalau itu cabai digigit nggak pedas kayak mana Pak Ustadz? Bentuknya cabai tapi digigit nggak pedas gitu. Kalau yang gigit adalah orang pedalaman. Gitu. Contoh gini Pak Ustadz ya. Kalau yang gigit orang pedalaman dia nggak bilang pedas. Cuman dia merasakannya kayak nggak enak gitu loh. Karena dia nggak ngerti arti bahasa pedas. Paham nggak mas ini abangku?
Jadi kita jangan sampai mudah menyalahkan orang lain. Semakin Iya. orang berilmu, ilmunya semakin tinggi, semakin makom tinggi keilmuannya, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain sampai di titik dia menyalahkan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang ilmunya diamalkan, makomnya sudah tinggi, dia nggak akan mungkin mudah menyalahkan orang lain. Itu Bang Pidah. Lanjut. Iya, iya, saya paham Ustadz, paham. Cuma kan gini Ustadz, kita kan selalu kan terjebak dengan situasi, contoh dengan media inilah Ustadz kan. Berita-berita gitu, orang itu udah mempercayai itu kebenaran gitu. Yang dilihat dengan indera mata dia Ustadz, dengan pendengaran. Tapi kata Pak Ustadz tadi kan dia belum meyakini kejadian di tempat itu gitu. Belum merasakannya kayak mana, apakah memang terbakar gak. Contoh kan sekarang Pak Ustadz kan media sosialnya kan Pak Ustadz apapun bisa dibuat menyediakan tayangan gitu. Apakah orang itu sudah memberikan itu kebenaran gitu? Kan belum tentu. Memang itu benar, tapi kan bagi-bagi orang yang berilmu Pak Ustadz orang paham gitu. Kebenaran dia itu belum hakikatnya gitu. Belum sampai hakikat ainul yakinnya gitu. Tingkat yang ketiga tadi Pak Ustadz bilang bisa dibantah lagi kebenaran dia itu Pak Ustadz. Walaupun dilihat di media beritanya itu benar. Tapi Pak Ustadz kalau dia nanti live streaming itu baru kita yakin itu kebenarannya kan gitu kan. Ini kalau memang video macam itu kan itu banyak orang membenarkannya. Itu kayak mana itu pemahamannya itu Pak Ustadz? Ada orang yang yakin tapi belum tentu dia ngamalin kok Bang Pidah. Oh seperti itu Pak Ustadz ya? Ada orang yang yakin tapi dia nggak pernah ngamalin. Mau tahu Bang Pidah contohnya? Iya Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Bang Pidah yakin nggak kalau dengan cara sholat itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik? Bang Pidah Muslim kan? Yakin Pak Ustadz, yakin. Bang Pidah Muslim bukan? Muslim kan? Muslim Pak Ustadz. Kalau Bang Pidah melakukan sholat, pasti dia akan, Bang Pidah yakin nggak kalau sholat itu sangat luar biasa fadilah-fadilahnya, keutamaannya? Yakin atau tidak? Yakin Pak Ustadz, yakin. Oke, sekarang saya tanya, Bang Pidah Rasulullah mengatakan bahwa sholat duha itu bisa membuka pintu rezeki. Yakin atau tidak? Yakin Pak Ustadz, yakin. Pertanyaannya ngerjain atau tidak? Pak Ustadz. Iya, ngerjain atau tidak? Ngerjain Pak Ustadz, ngerjain. Banyak orang-orang Bang Pidah, saya itu yakin loh kalau tahajud gini, duha gini, sholat syuruk gini, sholat